Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa la ilaha illa anta innaka antal hakim wa uslah bisadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa asma'u sadri wa baik, kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'amalah. Jumpa kita pada pembahasan seputar bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dianjurkan kita untuk al-ihsan memperbanyak berbuat kebaikan, karena begitu mudahnya orang mendapatkan kebaikan atau pahala daripada Allah, pahala dari perbuatan yang wajib seperti 70 wajib pengeluaran sunnah sebuah wajib. Kemudian kondisi keimanan kita, kondisi keyakinan kita di dalam Allah insyaallah akan jauh lebih baik. Karena yang selalu menghalangi kita beribadah, pertama nafsu telah dibatalkan dengan puasa, yang kedua setan dalam riwayat telah diikat. Maka dikatakan pendorong lagi adalah saat itu pintu neraka telah dikunci sama Allah, sementara pintu surga selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kita menyadari bahwa di bulan Ramadan itu kondisi kita jauh lebih senang, jauh lebih baik, jauh lebih mudah di dalam menambah dan menambah daripada kegiatan-kegiatan yang baik. Dan juga disebutkan setiap malam itu ada seruan daripada malaikat, yang mana malaikat itu diperintahkan sama Allah. Apa dan bagaimana seruannya? Ya bagai hana. Hei yang mau mencari kebaikan, ada di sini di zamannya ini. Waya bagi syar aksir. Tapi yang suka dengan keburukan aksir sedikit. Kasihan nanti lagi, kerugiannya bisa fatal. Kenapa? Seperti yang baik dilipat gandakan, demikian yang buruk juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seruan malaikat setiap malam atas perintahnya Allah, yang berbuat baik ayo segera. Yang berbuat buruk persedikit dan seterusnya. Oleh karena daripada itu, ketika sudah bulan Ramadan, ini kalau kita bicara bisa ya, kita setting. Ini kita punya otak, bukan untuk mengakali agama, tapi mengakali supaya bagaimana kita bisa mentaati agama. Jadi bulan Ramadannya harusnya bulan fokus ibadah kepada Allah, fokus untuk urusan akhirat, fokus untuk menambah daripada amal. Namun maaf, menjadi sebuah tradisi di dalam Ramadan yang akhir kita fokusnya urusan baju, urusan rumah, urusan kendaraan, urusan daripada makanan. Ya, kadang-kadang ramai itu ya sampai dengan lagi saja di mana dengan ta'alu bazir. Lebaran itu tidak berbicara yang berbeda, tapi lebaran itu adalah dengan ta'alu bazir. Orang yang dengar itu dia taatnya bisa semakin baik dan bertambah.
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dulu setiap jalan menuju Allah itu banyak yang terbuntu. Illa man iktafa bi asarin nabi, kecuali bagi orang yang mengikuti nampak jelas terhadap yang pernah dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka jalan yang seperti jalan itu seperti jalan tol. Sama-sama berangkat ke Surabaya misalnya, Anda pakai tol cepat nyampe, nggak capek. Demikian Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ittiba, melalui mengikuti yang dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW, akan cepat sampai kepada Allah. Daripada Anda berjalan sendiri, daripada Anda merangkai sebuah jalan sendiri, membuat jalan sendiri, terlalu payah, sulit, hasilnya pun tidak segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ikut daripada Nabi kalau tak Ramadan, yastahid fi Ramadan ma la yastahid fi ghairih. Nabi kalau tak Ramadan ibadahnya ditingkatkan, ibadahnya dimaksimalkan, ibadahnya ditambah dan ditambah melebihi cara ibadah Nabi di luar Ramadan. Di Nabi Muhammad SAW. Kemudian yastahid fi ashr awakhir, ketika semakin kesini masuk di 10 yang terakhir, dan ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Ini bagaimana kita? Telah dimain-mainkan sama nafsu kita. Padahal setan sudah diikat. Kita di 10 terakhir fokus kita tidak lagi ibadah kan? Maka daripada itu, ini masih ada waktu. Kalau Anda termasuk orang yang harus Ramadan beli baju baru, sekarang waktunya beli baju baru. Anda mikir rodok, yang rodok ini benar rodok benar ya. Rodok itu bernama cat rumah dan dijalani, tak ada rencana. Kemudian apa segera masuk Ramadan, kelas kampus. Untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau memikir Ramadan ini, kalau mau cari baju sudah antri harganya naik. Beli makanan antri harganya naik. Sebenarnya dalam hati kita itu bertentangan. Malam ganjil bukan terawih tapi bukan antri di. Kamu itu dapat ganjil sebenarnya. Enggak antri di masjid tapi antri itu. Coba kita tantang, kita setting, kita minta kepada Allah. Otak itu menata yang seperti ini. Supaya malam 10 terakhir kita terus yastahid untuk menemukan bulan, untuk menemukan daripada malam Lailatul Qadar. Nah ini harusnya ikut yang seperti ini, sebuah tradisi yang dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW, yang banyak dilupakan oleh manusia, yang banyak dicederai oleh banyak manusia. Harusnya seperti itu. Kemudian jangan engkau masuk di bulan Ramadan. Ini kata Ibnu Haddad ya. Kata Ibnu Haddad, jangan engkau masuk di bulan Ramadan kecuali urusan kamu ke akhirat. Kalau harus engkau berurusan masalah dunia, maka boleh, tapi dalam kondisi dharar. Kalau enggak dharar, fokuskan untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lebih di 10 yang terakhir. Bahkan dikatakan sampai bilang, kalau untuk 10 yang terakhir, in amkana fa'ala takhruj minal masjid, kalau seandainya engkau mungkin ada di masjid i'tikaf terus, enggak keluar dari masjid, kalau mungkin itu lebih bagus. Silahkan keluar daripada masjid untuk urusan malam dijamin, sesuatu yang tidak bisa tidak, silahkan. Tapi kalau Anda bisa terus di masjid, itu lebih bagus. Kita lihat daripada para salaf kita, yang mana para ulama kita ikut daripada ulama sebelumnya, guru sebelumnya, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau sudah Ramadan dia isi sama keluarganya. Saya kalau sudah 10 terakhir atau Ramadan, tolong saya jangan digaji dulu. Kalau saya mau perlu makan, setiap hari kasih saya makan. Saya fokus untuk Allah Subhanahu
itu tidak sekedar berbicara baik, tapi orang mukmin itu akan memilih ada yang baik, ada yang lebih baik. Dia akan memilih sekedar baik, tapi yang lebih baik. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jelas itu yang dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan lupa yang namanya sholat tarawih. Lihat dari kata tarawih. Tarawih itu namanya santai-santai. Sholat tarawih itu harusnya sholatnya santai, tidak tergesa-gesa. Namun kebanyakan di antara kita kalau tarawih pasti tergesa-gesa. Sholat tarawih santai-santai. Nabi mengatakan, dikatakan itu mandraman iman wahdi sahabat itu sampai hadis ini. Kamu bilang tadi tadi. Siapa orangnya masuk di bulan Ramadan kemudian dia iman, kemudian dia ibadah kepada Allah, iman wahdi sahabat, karena iman percaya atas janji Allah, wahdi sahabat, dan hanya dia dapat balasan daripada Allah. Ghufira ma taqaddama min dhanbi, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sebagai ulama mengatakan yang dimaksud qawamanhu iman wahdi sahabat berdiri atau ibadah di bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala dari Allah, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan sholat tarawih, walaupun itu sunnah. Ya, walaupun itu sunnah. Yang paling bagus lagi sholat tarawih itu dengan memakai Al-Quran, dimulai dari juz pertama, kemudian khatam di malam yang terakhir. Boleh mungkin 1 minggu sekali khatam, tapi ya tak kuat. Mungkin Ramadan 2 kali khatam, mungkin minimal ya Ramadan 1 kali khatam. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Setiap 1 malam 1 juz. Itu sholat tarawihnya. Cuman kalau kita ngajar orang kampung ya nggak tahu yang model yang ini. Ya. Nah kalau bisa seperti itu. Ya sudah, salah satunya pakai Quran khatam dalam 1 bulan Ramadan nggak mampu. Yang minimal asal jangan tergesa-gesa. Sholat tarawih hingga meninggalkan rukunya nggak ada tumanina. Kemudian tidaknya nggak ada tumanina, sujud dan semuanya nggak ada tumanina. Jangan. Kata Imam Haddad dalam kitab Nasa'ib Dunia itu, maaf yang melakukan kebanyakan orang-orang bodoh. Jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena tumanina di saat kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, tumanina, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat hukumnya wajib. Tumanina itu apa sih? Tumanina itu diam sejenak sekira cukup membaca subhanallah, Allahu akbar. Diam sejenak sekira cukup untuk baca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak-anaknya jangan seperti ayam menangkap di pada jagung. Kalau gak ada tumanina gak sah. Al-Imam Bukhari melewatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah yang disebutkan ada seseorang sholat yang daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah sholat dipanggil sama Nabi, ayo sholat. Itu ulang sholatnya dulu. Sholat lagi. Diulang lagi, ulang lagi. Sampai diulang orang, ya Rasulullah ada apa salah saya? Lagi rukuk wala sujudan. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Apa yang dimaksud? Dia ada
segera cukup untuk subhanallah, diam dari gerakan sebelumnya dan akan datang. Itu namanya tumanina. Ini hukumnya wajib. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, "Lautta." Kalau seandainya kau mati, ya, sementara sholat kamu masih seperti ini, ada tumaninanya, maka kamu mati tidak dalam agama Islam. Perhatikan dari sini. Jangan cuma kita ikut-ikutan. Berarti harus ada tumaninah dalam sholat. Ini yang sering terjadi tarawih. Baik. Kemudian ada lagi sampai bagaimana makharijul hurufnya nggak jelas. Ya, oleh karena daripada itu lagi dan sekali minggu saat ini. Kemudian bicara tarawih, berapa rakaat kita tarawih? Nabi berapa rakaat dan sebagainya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan, yang mengatakan sholat tarawih punya bilangan secara khusus tidak bisa ditambah dan juga tidak bisa dikurangi, maka pendapat itu telah menyalahi aturan karena riwayatnya berbeda-beda. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat ada 20 rakaat. Di zaman Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, ya, itu 37 atau 47. Al-Imam Malik ada 2 riwayat. Al-Hasan berbeda-beda di sini. Kemudian bagaimana kalau kita pakai yang 8 rakaat 4 salam? Memang ada satu riwayat tentang ucapan daripada Sayyidatuna Aisyah, di mana beliau mengatakan, maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan ala 11 fi Ramadan walau fi ghairi Ramadan. Nabi itu tidak pernah menambahi atas bilangan 11. Apakah di dalam Ramadan atau di luar daripada Ramadan? Ada sebagian orang yang mengatakan hadis ini membahas tentang sholat tarawih Nabi, sehingga dengan perincian 11 tadi, yang 4 tarawih, yang 3 sholat witir, 4 yang saya maksud 4 salam, yang 8, yang 8 tarawih, yang 3 adalah witir. 8 tambah 3 berapa? 11. Cuma perhatikan kata-kata Aisyah. Perkataan Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak menambahi 11 di Ramadan dan selain Ramadan. Nah, ada kata selain Ramadan. Berarti mungkin yang dimaksud itu 11 tadi bukan sholat tarawih dan witir. Kenapa? Karena tarawih itu tidak ada di selain Ramadan. Kalau di Ramadan, kalau tarawih itu cuma ada dalam Ramadan. Lantas ucapan Aisyah tadi mengajukan kemana? Para ulama itu kadang-kadang ada berbicara tentang witir Nabi Muhammad SAW. Memang dalam riwayat yang lain atau mungkin siapa mengatakan Nabi itu witirnya ya kadang 3, kadang 5, kadang 7, kadang 9, kadang 11, bahkan ada riwayat kadang-kadang 13. Terus kemudian kalau seandainya kita harus menekan dan memaksa, Nabi tarawihnya cuma 4 atau 8 rakaat, 4 salam 8 rakaat, witirnya cuma 3. Kita menekan seperti itu dengan mengacu daripada pendapat Aisyah tadi. Kalau seandainya kita tekan seperti itu, bukankah secara tidak sadar kita justru menuduh Nabi Muhammad SAW kalau Nabi Ramadan justru ibadahnya berkurang? Padahal Imam Tirmidzi mengatakan Nabi itu witir di luar Ramadan sampai 13. Kenapa Ramadan cuma 3? Padahal konsep yang dari awal kita bahas yastahid fi Ramadan mana yastahid fi ghairihi. Nabi kalau nggak Ramadan ibadahnya ditambah, tidak seperti di luar Ramadan. Makanya kalau kita paksa hadis tadi Nabi witirnya cuma 3, tarawihnya 8, seakan Nabi Ramadan justru malah kurang ibadah. Padahal harusnya Nabi Ramadan lebih giat lagi kan. Ditambah
lagi banyak orang. Imam Syafi'i belum mengatakan Ahlul Makkah. Ahlul Makkah, orang-orang yang ada di Makkah saat itu, mereka tarawihnya dengan 20 rakaat dan sebagainya. Alhasil kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan mengatakan tarawih ada batasan tertentu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan Anda yang pakai 20, silakan Anda yang pakai 8 mungkin, asal Anda tidak mengatakan ini dari Nabi. Kalau 80 total jangan. Ya, jangan. Makanya ilmu harus luas. Yang sedikit ilmu mudah berselisih, yang banyak ilmu insya Allah tidak mudah berselisih. Oleh karena daripada hal itu, kalau kita bicara tarawih itu yang memang paling sedikit 2 rakaat, paling sedikit, paling banyak. Bahkan ada riwayat yang lebih daripada 40. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai siapa itu? Ada yang mengatakan 40, ada yang sampai menyantai berapa itu? 100 ke 200. Pokoknya orang dulu itu Masya Allah. Nah, orang dulu kalau udah sholat Masya Allah, luar biasa sekali. Hasil dari sini. Ya, ada sebagian orang kalau zaman ini mungkin yang mengatakan bagaimana orang tersusu, belum papat orang tersusu. Saya paling belakang daripada sholat tarawih 20 rakaat 10 salam terbesar-besar, saya pilih yang 8 rakaat 4 salam tidak terbesar-besar. Harusnya bahasanya jauh seperti itu. Anda kalau belakang itu riwayat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau siapa harus jelas. Bagaimana Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Harusnya kita bagaimana 20 atau bagaimana, tapi tidak tergesa-gesa. Itu kita punya riwayat. Mungkin 20 kan, mungkin disebutkan apa itu 18 atau 16 atau bagaimana. Ada riwayat yang jelas. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kami temukan satu pembahasan. Salat tarawih ini memang bid'ah. Salat tarawih berjamaah. Yang mengadakan berjamaah itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidina Umar. Di zaman Nabi itu tidak ada salat tarawih berjamaah. Yang mengadakan bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Umar. Sehingga ketika salat tarawih berjamaah yang pertama dilakukan dan diperintahkan oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata apa? Ni'matul bid'ah hadhihi. Ni'mah, sebaik-baiknya perkara yang tidak ada zaman Nabi, yakni salat tarawih dengan berjamaah ini. Dari sini pula banyak ilmu yang bisa kita ambil, bahwa ternyata tidak semua bid'ah itu keliru dan sesat. Nah ini buktinya saya juga berkata seperti itu. Ya, dan memang zaman Nabi tidak ada salat tarawih berjamaah. Yang ada baru zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Anda mengatakan semua bid'ah sesat dan sebagainya, dan Anda tidak seperti menghindari daripada tarawih berjamaah. Bukankah salat tarawih berjamaah itu lebih bisa menyatukan kepada hati, lebih bisa khusyuk, lebih bisa bareng-bareng, ya lebih nikmat. Kalau kita lihat ibadah utama berjamaah, kadang-kadang tujuannya dari segi jumlah apa makmumnya semakin banyak, maka khusyukan semakin mungkin dan semakin bisa terjadi. Alhasil daripada sini, Masya Allah ya. Jadi yang sampai tidak sholat tarawih, dan kemudian apakah cocok kalau tarawih cuma sampai ini? Oh, adalah sholat tarawih biasa ya. Nah, itu tidak benar juga. Nah, kalau tidak benar itu jangan sampai sholat tarawih dalam riwayat disebutkan ghufira taqaddam min dzambi. Dosa yang lewat diampuni sama Allah. Kami baca dalam satu kitab Sayyidina Umar, kenapa terdorong kepada tarawih dengan berjamaah?
kudus itu apa namanya? Saya lupa. Maka di situ kalau Ramadan dia di sebelah turun. Kemana dia? Mau mencari sebuah perkumpulan untuk bisa bergabung. Man masal malaikat. Siapa orangnya yang dia menyentuh malaikat atau disentuh sama malaikat, maka dipastikan dia akan jadi orang yang sa'adah abadah. Jadi orang yang beruntung selama-lamanya. Maka melihat hadis daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar punya inisiatif supaya kita bisa menyentuh malaikat atau disentuh. Dan karena memang malaikat turun setiap malam Ramadan ini, maka kita seada-ada kelihatannya dibuatlah sholat tarawih berjamaah. Inilah hasil. Jangan pilih sendiri tarawih berjamaah biar semangat. Kalau sendiri itu apa kan itu ya sendiri apa kan kalau bareng-bareng kan sholat bekas ngantuk perpanjangan di kampung dan sebagainya. Ya insyaallah. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan kalau bisa perbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena dengan syahrul Ramadan menzilatil Quran hudan linas wa bayyinatin hudan dan Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu memang bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat para ulama-ulama kita kalau Ramadan fokus mereka lebih banyak membaca Al-Qur'an. Ada terus ya di masjid di sebagainya hidupkan itu tempat-tempat ada terus terdengarkan suara-suara daripada Al-Qur'an. Jangan sama sistem yang didengarkan ya kadang sampai udah sampai DJ sesuai artinya Al-Qur'an yang lebih terangkat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu yang paling afdal dan yang paling bagus dibaca di saat kondisi sholat. Ketika Anda baca Al-Qur'an dalam kondisi sholat dan Anda paham maknanya, maka satu huruf mendapatkan 70.000 kebaikan. Anda baca surat Al-Fatihah sudah ada 155 huruf kali 70.000 kebaikan. Ya, itu kalau Quran dibaca dalam kondisi sholat dan tahu maknanya. Lantas bagaimana kalau udah dalam kondisi sholat tahu maknanya di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan berbagai macam kebaikan. Oleh karena daripada itu Al-Qur'an yang dikenal. Apalagi Anda memahami daripada maknanya. Nah, yang jelas harapan kita semoga bentar lagi masuk bulan Ramadan kita bisa menyambut dengan berbagai macam ibadah. Ya, dengan berbagai macam kebaikan, dengan tadarus, dengan tarawih, dengan